Tidak ada? Kalau ada ditanyakan saja ya, tidak apa-apa ya. Terbuka, kita diskusi sama-sama ya. Jadi nggak usah takut ya belajar ber apa eh, bertanya, berpendapat, ya, mengemukakan ide, gagasan, silakan aja ya. Jadi nggak usah takut. Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Kalau begitu, dengan pertemuan hari ini, kita akan membahas aplikasi dari integral IPA 3. Nah, di sini adalah masalah volume, benda pejal, massa, dan juga pusat massa, ya. Yang pada waktu di integral IPA 2 ini juga ada ya, tentang volume benda pejal, ini yang menjadi batas pengintegralan, ya, batas pengintegralannya. Di sini adalah menghitung volume itu dengan integral IPA 3. Jadi kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa untuk menghitung volume bisa juga dengan menggunakan integral IPA 3, tetapi fungsi tiga peubahnya itu sama dengan satu ya, di mana fungsi integrannya itu adalah satu gitu. Nah, jadi sama saja dengan menghitung volume benda pejal ya. Karena definisi dari integral IPA 3 itu kan menghitung muatan benda di ruang dimensi 4 yang batasnya di ruang dimensi 3 gitu ya. Nah, batasnya di ruang dimensi 3 itu adalah berupa balok gitu ya. Atau benda umum gitu. Nah, kalau balok kan dia itu batasnya berarti konstan gitu ya. Kalau benda umum, nah batasnya itu berupa fungsi. Nah, kalau fungsi integrannya itu sama dengan satu, ya, maka integral IPA 3 itu sama saja dengan menghitung volume benda pejal yang menjadi batas integralnya itu ya. Jadi yang menjadi batasnya tadi itu sama saja dengan menghitung volumenya. Nah, kemudian juga massa dan pusat massa. Nah, di sini juga bisa dihitung pada integral IPA 3. Kalau misalkan di integral IPA 2 itu pusat massanya dari suatu lempengan tipis, ya, lempengan tipis yang disebut dengan lamina gitu. Karena fungsinya itu adalah fungsi dua peubah, jadi dia berupa permukaan. Maka kalau pusat massa di integral IPA 3, fungsinya itu adalah fungsi tiga peubah eh, fungsi tiga peubah yang dia berupa benda pejal gitu. Jadi bendanya ini yang dicari pusat massanya itu adalah berupa benda pejal gitu ya. Kalau di integral IPA 2 dia berupa lempengan tipis ya, permukaan yang memiliki kepadatan gitu. Ya. Nah, kalau di integral IPA 3 dia pusat massa dari suatu benda pejal ya. Nah, kita lihat volume dari benda pejal ini yang bisa dihitung ya sebagai integral IPA 3 dV dengan batasnya S langsung. Ya, jadi integral IPA 3 dV S gitu. Nah, ini adalah mendeskripsikan volume dari benda pejal S. Nah, berarti di sini itu fungsi, karena kan kemarin kita sudah bahas kalau integral IPA 3 itu fungsi integrannya itu adalah fungsi tiga peubah. Nah, di sini fungsi tiga peubahnya itu adalah satu ya. Jadi tidak dituliskan, ini berarti artinya fungsi X, Y, Z-nya itu adalah sama dengan satu gitu. Ya, nah jadi integral IPA 3 ini mendeskripsikan volume dari benda pejal S. Kita lihat contoh, gunakan integral IPA 3 untuk menghitung volume bidang 4 yang terbentuk dari bidang 6X 4Y 3Z sama dengan 12 dan bidang koordinat ya. Nah, jadi ini permukaan datar ya, bidang datar ya. Karena variabel X, Y, Z yang terlibat semuanya berpangkat satu ya, linier gitu. Jadi benda pejalnya ini nanti dia berupa bidang 4 ya, berupa bidang 4. Nah, terbentuk dari perpotongan bidang ini dan bidang-bidang koordinat gitu. Nah, bidang koordinat kan ada 3 ya. Nah, berpotongan dengan bidang ini, maka dia akan menjadi bidang 4. Itulah benda pejalnya. Nah, benda pejalnya adalah seperti ini. 6X 4Y tambah 3Z sama dengan 12. Jadi ini kita katakan sebagai benda pejalnya. Bidang 4 ini
sampingnya ini, ya belakangnya ini, gitu, bawahnya ini. Ya, ada 4 kan itu bidangnya ya. Yang depan ini adalah yang miring begini ya, miring pada jadi pada bidang koordinat ya, di belakang, di samping, di bawah. Sementara bidang 6x 4y 3z-nya itu adalah yang miring ini. Ya, jadi bidang ini. Nah, ini adalah bidang 6x plus 4y plus 3z sama dengan 12 ya. Nah, kenapa seperti ini ya? Cara mencari bidang tersebut ya kita lihat saja perpotongan dari bidang ini pada bidang-bidang koordinat gitu kan. Jadi kalau Z-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan persamaannya menjadi 6x plus 4y sama dengan 12. Nah, jadi dia perpotongan bidang tersebut dengan bidang XOY, Z sama dengan 0. Ini kan XOY, berarti titik potong dari ya berupa garis ya, garis 6x plus 4y sama dengan 12. Yang memotong x di 2, yang memotong y di 3 tentunya. Nah, jadi garis ini. Ya. Kemudian perpotongannya dengan bidang YOZ itu apabila x-nya sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi 4y ditambah 3z sama dengan 12 ya. Jadi perpotongan dengan bidang YOZ-nya dia berupa garis yang memotong sumbu Y di 3, lagi memotong sumbu Z di 4 ya. Nah, jadi garis ini nih. Ini adalah garis 4x plus 3y, 3z. Sorry, 4y plus 3z sama dengan 12. Sementara ini garis 6x ditambah 4y sama dengan 12. Nah, satu lagi juga dengan jalan yang sama, berarti y-nya yang 0 ya. Jadi dengan bidang y sama dengan 0 nih, bidang y sama dengan 0 itu kan ya di sini ya, jadi bidang. Berarti persamaannya menjadi 6x ditambah 3z sama dengan 12. Ya, diperoleh garis ini. Memotong x-nya 2, z-nya 4 ya. Nah, jadi inilah bidang 6x 4y ditambah 3z sama dengan 12. Nah, kalau demikian kita menghitung volumenya, ya berarti adalah integral lipat 3 ya dari fungsinya 1 ya atau dv langsung. Nah, ini atas S. Nah, berarti di sini kita melihat kalau dengan menggunakan koordinat Kartesius ya, jadi di sini kita menggunakan koordinat Kartesius, Z-nya itu adalah dari 0 tentu sampai ini ya. Jadi Z-nya kan dari ini 0 sampai permukaan. Sampai ini ya. Jadi sampai, nah itu adalah apa? Persamaan ini ya. Berarti kan persamaan 6x tambah 4y tambah 3z sama dengan 12 disendirikan. Jadi Z-nya itu 12 ya dibagi 3 dikurangi 6x dibagi 3 dikurangi 4y dibagi 3 ya. Jadi sama dengan 4 dikurangi 2x dikurangi 4/3y ya. Nah, itu Z-nya. Jadi Z-nya dari 0 sampai kan permukaan ini. Karena kan dia ke atas gitu. Itu Z-nya ya. Nah, kemudian berarti Z-nya merupakan fungsi dua peubah dari XY. Lalu Y-nya, nah Y-nya dari 0 sampai garis ini. Ya, diambil. Y-nya merupakan fungsi yang mana tadi yang di bawah itu? Yang di bawah itu adalah garis ini kan? Samaan garis ini. Jadi berarti Y-nya itu dari 0 sampai 12/4 dikurangi 6x juga per 4 ya. Jadi sama dengan 3 dikurangi 3/2x. Itu Y-nya dari 0 sampai 3, karena sampai garis ini kan. Garis itu adalah 6x tambah 4y ya. Nah, X-nya yang konstan ya. X-nya itu dari 0 sampai 2.
Nah, jadi kita lihat integralnya, ya integral dV atas daerah S atau R boleh. Nah, ini ya. Jadi dz, Z-nya dari 0 sampai 12 kurang 6/3 X tadi. Kurang 6X kurang 4 dibagi 3 ya. Nah, ini kan. Kurang 6 kurang 4 dibagi 3. Lalu Y-nya, nah Y, oh ini di X dulu. Oh, X-nya yang fungsi, boleh ya. X-nya yang fungsi boleh, Y-nya yang konstan berarti. Kalau Y-nya yang konstan, ya berarti Y-nya dari 0 sampai 3. X-nya, nah dari 0 sampai persamaan garis sini. Berarti di sini X yang disendirikan. Kalau X disendirikan, ya berarti X itu adalah 12/6 dikurangi 4/6 Y ya. Jadi 2 min 2/3 Y. Nah, boleh juga ya. Jadi 12 min 4Y per 6 gitu. 12 min 4Y per 6 ya. Nah, itu adalah Y-nya, X-nya. Jadi di sini X yang diambil fungsi boleh ya. Berarti artinya kan X-nya tuh dari sini sampai ini. Nah, kemudian Y-nya yang konstan. Dari 0 sampai 3 ya. Nah, baik. Jadi setelah ini ya tinggal dihitung saja ya. Jadi seperti biasa menghitung kemarin integral lipat 3 dalam koordinat kartesius yang bukan balok ya, bentuk umum ya, bukan balok karena memang bendanya kan bukan balok ya. Jadi yang fungsi, yang ada fungsinya. Nah, jadi dihitung seperti itu biasa. Hitung terhadap Z, ya, nanti berarti Z. Nah, Z ini nanti disubstitusi gitu ya. Lalu hitung terhadap X. Nah, batasnya diintegralkan terhadap X. Lalu nanti X-nya disubstitusi dengan batas. Dan terakhir dihitung terhadap Y. Ya, hasilnya adalah ini. Oke ya, jadi ini dihitung biasa aja ya. Jadi sudah paham lah. Nah, berikutnya, tentukan volume daerah benda pejal S, ya, daerah benda pejal S yang dibatasi oleh permukaan, ini oleh permukaan apa? Nggak kebaca. Sebentar. Tentukan volume daerah pejal S yang dibatasi oleh paraboloid. Oh ya, oleh paraboloid Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Di bawah, di atas ya, di atas oleh paraboloid, di bawah oleh Z sama dengan 0, jadi bidang XOY, dan menyamping terbatas oleh tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X gitu. Nah, ini volume daerah ini. Jadi, tentu digambar dulu ya. Jadi, paraboloidnya itu adalah ini. Z 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini kan parabola ya. Kalau di bidang XOY-nya, berarti kan Z-nya 0, dia berupa persamaan lingkaran nih. Yang jari-jarinya 2. Ya. Kalau Z-nya sama dengan 0, dia persamaan lingkaran berpusat di 0,0, jari-jarinya 2. Lalu kalau pada bidang XOZ ataupun YOZ, dia berupa parabola ini. Ya, karena nanti kalau X-nya 0, maka kita peroleh Z-nya itu 4 min Y kuadrat. Ya, jadi artinya titik potong di sumbu Z 4, titik potong di sumbu Y di min 2 dan 2 gitu. Lalu kalau di bidang XOZ, Y-nya 0, maka kita peroleh Z sama dengan 4 min X kuadrat. Juga parabola ini ke sana. Ya, jadi titik potong Z-nya 4, titik potong X-nya di min 2 dan 2. Nah, jadi dia paraboloid seperti ini. Itu di atasnya. Lalu di bawah itu oleh Z sama dengan 0, berarti bidang XOY sendiri, dan menyamping terbatas oleh tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, jadi ini adalah tabung ya, yang tentu alasnya itu berupa lingkaran ya. Nah, kalau lingkarannya kita lihat di sini, ini berarti bisa digunakan kuadrat sempurna dari persamaan ini. Ya, kita gunakan kuadrat sempurna. Nah, ini kan bisa dituliskan X kuadrat dikurang 2
X ditambah Y kuadrat sama dengan 0, atau X min 1 kuadrat ya ditambah Y kuadrat di sini sama dengan 1 ya. Karena kan ini kalau dibuka X kuadrat min 2X, lalu sama dengan ini kan. Nah, lalu tambah 1. Nah, karena berarti kan ruas kiri tambah 1, ruas kanan juga harus ditambah 1 ya, supaya persamaannya tidak berubah. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di 1,0 dan jari-jarinya sama dengan 1. Nah, maka dia berupa persamaan lingkaran ini. Ya, jadi persamaan lingkaran ini gitu. Pusatnya jadi dia di bawahnya ini begini gitu. Nah, atau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat pada bidang XOY-nya, nah ini pusatnya 1,0, lalu jari-jarinya 1. Berarti kan dia ke X0 dan pada sumbu X2 ya, karena jari-jarinya 1. Nah, ini adalah persamaan lingkaran ini. Ya. Pusatnya di 1,0, jari-jarinya 1. Nah, ini adalah pada alasnya ya. Jadi tabung itu alasnya itu berupa lingkaran. Ya, nah jadi yang ditanyakan adalah volume dari benda perpotongan dari paraboloid dan tabung. Jadi artinya atasnya itu dibatasi oleh paraboloid, yaitu pada bagian ini atasnya, ya. Nah kemudian sampingnya itu adalah oleh tabung ini, ya jadi sampingnya bukan ini ya, bukan sampingnya paraboloid, bukan, tetapi sampingnya itu adalah sampingnya tabung. Nah, sebagai batasnya. Jadi bendanya ya ini, benda ini gitu. Ya, atasnya paraboloid, sampingnya ini adalah tabung. Alasnya ini berupa lingkaran tentunya. Lingkaran dari tabung X min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti di sini kalau menyangkut lingkaran itu dengan menggunakan tentu menghitung integral volumenya dengan menggunakan integral lipat 3. Nah, itu dengan menggunakan koordinat tabung ya. Karena integral lipat 3 kan kemarin bisa dihitung dengan koordinat kartesius, koordinat tabung juga boleh. Nah, karena dia berbentuk lingkaran ya pada alasnya ini. Nah, jadi kita bisa gunakan koordinat tabung. Maka berarti XY itu diubah menjadi R cos theta dan R sin theta ya, dan DY dx itu menjadi dr d theta gitu. Ya, Z-nya tetap kalau dalam koordinat tabung. Nah, tapi persamaan-persamaannya tentu semuanya harus diubah ke dalam bentuk R dan theta yang melibatkan XY ya. Nah, jadi di sini kita punya tadi paraboloidnya itu adalah 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Maka tentu kalau dituliskan dengan transformasi ke koordinat tabung, dia menjadi 4 min R kuadrat ya. Jadi ini menjadi ini ya. Nah, lalu tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Nah, dia menjadi bentuk bentuk koordinat tabung adalah R sama dengan 2 cos theta, ya kan? Karena ini kan R kuadrat ya. R kuadrat sama dengan 2 X itu adalah R cos theta. Nah, jadi R-nya ini dihilangkan, jadi 2 cos theta R-nya. Nah, jadi ini persamaan ini bisa juga ditulis dalam persamaan lingkaran itu adalah 2 cos theta. Nah, maka di sini integralnya adalah integral dV gitu ya atas daerah S. Nah, tentu di sini Z-nya 0 ya, jadi alasnya itu berarti pada Z sama dengan 0 tentunya ya, sampai atasnya itu adalah paraboloid ini. Nah, paraboloid ini adalah 4 min R kuadrat gitu. Iya kan? Nah, dV ini nanti berubah menjadi R ya, R dz, nah, dz dr d theta ya. R-nya ini karena perubahan ke koordinat tabung, jadi sebagai determinan Jacobi yang fix gitu ya.
Nah, jadi Z-nya itu dari 0 sampai 4 min R, lalu R-nya, nah R-nya itu adalah fungsi. Jadi R-nya itu dari 0 sampai persamaan ini. Lalu tetanya, nah karena di sini tidak dikatakan di oktan 1, ya. Nah, berarti kan tetanya, ya, dari ini adalah dari min pi per 2 ya. Min pi per 2 sampai pi per 2. Karena kan dari sini putaran sampai sini gitu. Ya, dari min pi per 2 ini kan sama dengan 3 pi per 2 ya. 3 pi per 2 ini kan pi per 2. Ya, kalau dihitung sudut itu dari sini. Ya kan, dari sumbu X positif. Nah, jadi 3 pi per 2 itu sama saja dengan min pi per 2. Jadi dari min pi per 2 sampai pi per 2, atau bisa juga dihitung 2 kali dari integral 0 sampai pi per 2 nanti tetanya. Nah, kita lihat di sini, karena kan bentuknya simetris, bagian ini dengan bagian ini simetris. Jadi bisa saja dihitung dari 0 sampai pi per 2 saja cukup, tetapi dikali 2. Nah, jadi integralnya menjadi, nah, integral ini 4 min R kuadrat R dz dr d theta ya. Jadi dv-nya menjadi R dz dr, ini tadi z-nya dari 0, lalu R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Ya, 2 cos theta. D theta-nya 0 sampai pi per 2. Kok hanya 0 sampai pi per 2? Kalau kita lihat, coba di sini. Kenapa hanya sampai pi per 2 ya? Menyamping terbatas oleh tabung X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti kan keseluruhannya ya. Keseluruhan sisinya ya. Jadi bagian menyamping ini kan. Jadi ini tabung ini sebagai, nah berarti kan tetanya bukan hanya bagian yang di atas dari 0 sampai pi per 2 saja, tetapi bagian yang di bawah ini kan juga itu kan. Jadi dia bukan hanya dibagi, kecuali bidang satu lagi dibatasi oleh bidang Y sama dengan 0 ya. Jadi kalau dibatasi oleh bidang Y sama dengan 0, maka artinya itu yang diambil hanya yang sebelah kanan gitu ya. Nah, di sini kan nggak ada ya Y sama dengan 0. Kalau yang dibatasi Y sama dengan 0, nah itu artinya yang diambil hanya bagian yang ini aja gitu. Ibu maaf, saya mau nanya. Ya, ya silakan. Itu kan yang di bagian x, yang di bagian fungsi x kuadrat dikurang 2x ditambah y kuadrat sama dengan 0 itu kan Ibu membuat kuadrat sempurnanya x kurang 1 kuadrat kan. Nah, kalau Hmm, dimasukkan ke dalam nilainya nggak sesuai nggak sih Bu? Yang nggak di situ Bu. Ini hmm. Yang nilainya mana? kayak yang di bagian x Ini? kuadrat dikurang 2x ditambah y kuadrat sama dengan 0. Hmm, Terus Ibu kan buatnya x kurang 1 kuadrat. Nah, kalau hmm, kita eh, jabarkan lagi, hasilnya kan jadi x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, satunya hmm. dari mana, Bu? Jadi satunya kemana? Nggak Iya, kembali ini ke kan x. X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat sama dengan 1. 1 ini habis, kan hasilnya jadi 0. Iya, Bu, nggak kelihatan. Iya, jadi harus, karena di kiri ada 1, tambah 1, karena kalau ini dibuka, itu di kirinya jadi tambah 1. Sementara persamaannya ini kan nggak boleh berubah, nilainya harus sama dengan persamaan yang atas. Ya berarti ruas kanannya juga harus ditambah 1, gitu. Jadi bentuk ini sama, ini ekuivalen bentuknya. Cuman ini bentuk kuadrat sempurna yang bawahnya. Seperti itu. Ya, jelas? Jelas, Bu. Nah, jadi coba dibuka dulu ya. Nah, Ibu mau nanya, Ya, silakan. eh, yang peta ini saya masih kurang mengerti. Mhm. Ya, Yang apa nama? Theta itu kan diperhitungkan dari sumbu X positif, ya kan? Nah, ini kan sumbu X positif. Jadi tetanya itu kan terhadap ini kurvanya, ya. Jadi terhadap kurvanya ini kan berarti kan ini tetanya nih, nih teta. Jadi dia dihitung dari sumbu X positif sampai, nah.
ini artinya di pi per 2 ini dia tuh kembali ke sini. Jadi nilainya kalau pi per 2 itu 0. Coba masukkan ke sini. Ya, R-nya sama dengan 2 cos theta. Sekarang kalau diambil theta-nya itu pi per 2, ya theta-nya pi per 2, maka R 2 cos pi per 2. Nah, ini nilainya cos pi per 2 itu adalah 0 ya. Nah, jadi 2 dikali 0, 0. Jadi R-nya itu 0. Jadi pada sudut pi per 2, jari-jarinya 0, makanya dia kembali lagi ke sini gitu. Tapi kalau pada 4/5, nah ini dia nanti ada R-nya. Kalau pada R 4/5 kan R-nya sama dengan 2 cos 4/5 itu pi per 4 ya. Nah, berarti kan sama dengan 2 cos setengah akar cos pi per 4 itu setengah akar 2. Ya, cos pi per 4 itu setengah akar 2. Nah, berarti akar 2. Nah, akar 2 ini, nah ini dijangkakan di sini akar 2 itu 1,1, akar 2 itu 1,4 sekian-sekian ya. Nah, ini 1. Nah, dia dijangkakan gitu. Nah, di sini misalkan, ya diambil sudutnya ini 4, diambil sudutnya ini 45 ya. Jadi sudutnya tuh 45 dijangkakan. Nah, di sini gitu. Nah, jadi tetanya itu adalah dari sumbu X positif dihitung ya. Terus nah ternyata dia membentuk seperti ini gitu. Jadi ambil sudut-sudut istimewa. Nah, ternyata pada sudut pi per 2 itu jari-jarinya 0 ya. Ini jari-jarinya 0 ya. Jadi dia kembali ke sini. Nah, karena di sini itu tidak dibatasi Y sama dengan 0 ya, berarti kan artinya eh bukan hanya bagian yang di atas saja gitu ya. Tapi juga bagian yang di bawah, karena di sini dikatakan menyamping terbatas oleh tabung itu tadi tabung apa namanya? Sorry. Mana sih? Nah, ini menyamping terbatas oleh tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 12. Nah, jadi berarti semuanya ya. Jadi bagian sampingnya itu ya tabung kulit tabung gitu. Nah, berarti artinya harusnya ini seluruhnya. Ya, jadi dengan demikian kalau mau dihitung, jadi batasnya itu, ya ini adalah dari 0 sampai pi per 2, tetapi kan yang di bawah ini juga masuk gitu ya. Jadi kalau mau diambil 0 sampai pi per 2 saja, karena bagian atas dan bawah ini sama, nah maka dia adalah simetris gitu. Ya, simetris sehingga dihitung 2 kali ya. Nah, jadi ini harusnya nih 2 kali nih di sini nih. Z-nya 0 sampai 4 min R kuadrat tadi, berasal dari 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Lalu R-nya dari 0 sampai 2 cos theta tadi. Ya, nah, tetanya itu 2 kali dari 0 pi per 2 ya. Atau kalau tidak mau 2 kali ya dari min pi per 2 ya, min pi per 2. Jadi ini yang ada ini. Nah, ini kalau min pi per 2 dia balik lagi di sini 3 pi per 2 ya. Hitung aja 3 pi per 2. Jadi kalau R-nya itu sama dengan 2 cos 3 pi per 2 ya. Nah, ini kan nilainya itu adalah 0 ya. Jadi juga 0 di sini gitu. Ya. Nah, terus di sini nanti sampai 2 pi. Nah, nilainya 2 lagi karena cos 2 pi itu 1 ya, maka nilainya 2 di sini. Nah, jadi sebenarnya dari min pi per 2 sampai pi per 2 atau 2 kali dari 0 sampai pi per 2 itu tetanya. Nah, jadi ini harusnya di sini 2 kali ya. Tambahkan 2 kali. Berarti hasilnya ini 2 kali, nanti silakan dihitung. Jadi dengan menggunakan koordinat tabung. Ya, R diintegralkan terhadap Z, berarti RZ, Z-nya disubstitusi, masukkan batas RZ, Z-nya dimasukkan batasnya. Nah, lalu integralkan lagi terhadap R, hasilnya ini masukkan batasnya. Gitu. Lalu hasilnya setelah dimasukkan batas R menjadi integral tentu dengan variabel theta pada fungsi berbentuk trigonometri ya. Nah, ini gunakan sifat sifat identitas trigonometri untuk sudut rangkap. Ya, untuk sudut rangkap cos kuadrat ini 1 plus cos 2 theta per 2. Ya, cos pangkat 4 theta ini berarti sama dengan cos kuadrat theta yang dikuadratkan gitu.
Lalu cos kuadrat ini digunakan lagi sama dengan ini. Jadi nanti difaktorkan lagi. Ya, nah ini kalau diselesaikan nanti hasilnya, nah ini baru pi per 2 ya, berarti hasil ini harus dikali 2 lagi. Nah, berarti sama dengan 5 per 2 pi ya, 5 per 2 pi. 5 per 2 pi ya hasilnya. Jadi harus dikalikan 2 lagi, karena ada simetris gitu. Ya, nah jadi itu penghitungannya dengan koordinat tabung. Nah, ini nanti saja, nanti juga ada ya di massa dan pusat massa itu ada lagi muncul. Nah, baik, jadi itu tentang volume, ya. Kita lihat, ini nanti ada lagi di sini ya. Nanti kita, nah ini ada lagi di sini. Jadi di sini ada lagi, jadi nanti aja sekalian pusat massa. Nah, sekarang kita lihat di buku dulu untuk volume ya. Coba kita lihat yang ada di buku. Jadi untuk aplikasinya ini, mana bukunya tadi? Hmm, ya. Jadi ini bukunya. Jadi untuk apa? Volume itu implisit saja ya. Jadi implisit di dalam triple integral itu ya, baik dalam koordinat kartesius, tabung maupun polar gitu. Jadi karena kan memang volume itu bisa dihitung dengan menggunakan integral lipat 3 gitu ya. Jadi dia implisit saja di sini. Oke, nah ini menghitung integral massa. Nah, jadi ini tadi ya volume. Ya, jadi dia implisit gitu di dalam pokoknya materi integral lipat 3 baik dalam apa koordinat kartesius, tabung dan bola gitu ya. Nah, ini yang ada di PPT tadi. Ya, itu seperti itu. Cuma itu ya, massa dan pusat massa. Oh, ini satu lagi ya ini. Jadi ini juga masalah volumenya ya yang ada di PPT tadi juga ya. Jadi cari volume cari volume dan pusat massa. Nanti kita bicarakan pusat massanya. Jadi cari volume benda solid S ya, benda pejal S gitu yang dibatasi. Nah, ini dibatasi oleh apa di atas oleh bola rho sama dengan A. Jadi yang jari-jarinya A. Kemudian di bawah oleh kerucut ya. Nah, ini juga udah pada waktu kemarin kita menghitung dengan menggunakan koordinat bola sebenarnya. Contoh ini ya, contoh ini contoh yang pada penghitung dengan koordinat bola ya minggu lalu. Dan kerucutnya dengan sudut C-nya itu sejauh alfa gitu ya. Jadi di bawah dibatasi oleh kerucut sejauh alfa. Ya di mana A dan alfa ini adalah konstan. Nah, jadi volume itu diberikan ya. Nah, karena apa tadi kan volume itu adalah sama dengan integral gitu kan dV lalu ini S ya. Fungsi di sini itu kan 1 gitu. Nah, tapi di sini karena menggunakan koordinat bola, nah jadi perubahan dari koordinat kartesius ke koordinat bola seperti yang sudah disampaikan minggu lalu itu ada determinan Jacobi-nya yang fix itu rho kuadrat sin C ya. Kalau ke koordinat tabung R, tapi karena ini berbentuk bola ya, jadi kita gunakannya koordinat bola. Jadi apa dV-nya itu menjadi rho kuadrat sin C d rho d theta d C ya. Nah, di sini rho-nya itu adalah jari-jari ya, jari-jari bola, jari-jari ruang ya, jari-jari bolanya. Nah, karena diberikan di sini rho-nya sama dengan A, nah berarti jari-jarinya dari 0 sampai A ya, bola ini. Jari-jarinya dari 0 sampai A.
Nah, kemudian tetanya ya, tetanya itu adalah karena dia tidak dikatakan di oktan berapa ya, satu putaran penuh ya. Teta itu kan pada pada bidang XY ini. Jadi dia melingkar ya. Ini kan melingkar gitu. Satu putaran penuh berarti 0 sampai 2pi dan desinya itu adalah dari sumbu Z positif. Nah, karena di sini dibatasi oleh kerucut dengan Si sama dengan alfa, nah berarti sudut C-nya itu adalah dari 0 sampai alfa. Oke ya, nah ini udah kan kemarin tuh ya, udah tinggal dihitung saja ya. Jadi dihitung terhadap rho pangkat 3 tentunya, sin C-nya itu adalah konstanta. Nah, lalu dimasukkan batasnya, rho-nya diganti dengan A gitu ya. Lalu dihitung lagi terhadap theta. Nah, karena tidak ada theta di sini berarti ini konstanta theta. Jadi hasil pengintegralnya theta dimasukkan batasnya jadi 2pi ya. Ini konstanta bisa keluar, terakhir adalah sin C gitu. Sin C diintegralkan terhadap desi, maka dia min cos C ya. Nah, lalu masukkan batasnya, maka menjadi seperti ini. Nah, ini yang volume dalam koordinat bola gitu. Ya. Oke. Nah, jadi dia implisit di dalam setiap itunya, di dalam topik tentang integral lipat 3 gitu ya. Tentang volume ini. Nah, baik, kita kembali lagi ke PPT. Ya, nah jadi itu tentang volume. Jadi volume itu artinya bisa dihitung dengan menggunakan integral lipat 3 seperti itu. Nah, kemudian ini ada latihan soalnya ya tentang volume ini. Tentukan volume benda pejal berikut dengan menggunakan integral lipat 3 ya, integral lipat 3 dalam koordinat kartesius gitu. Nah, di mana benda pejal itu dibatasi oleh A, B, C, D, I ini ada beberapa soal ini. Jadi untuk yang A dibatasi oleh paraboloid Z 2x kuadrat Y kuadrat dan Z 4 min Y kuadrat gitu ya. Nah, ini tentu nanti digambar dulu ya. Jadi nanti batas Z-nya itu dari sini sampai sini ya, dari mana yang bawah sampai ke atas tentu. Jadi mana yang di bawah ini, mana yang di atas gitu ya. Lalu X-nya nanti dilihat perpotongan dari 2Z ini diproyeksikan pada bidang XOY. Lalu Y-nya dari mana sampai mana, X-nya dari mana sampai mana pada proyeksi tersebut gitu ya. Jadi ini digambar dulu. Nanti silakan dicoba. Nah, kemudian ini dalam koordinat tabung. Ya, jadi hitung dalam koordinat tabung. Nah, ini bola saja nih, bola yang persamaannya adalah, jadi bola yang jari-jarinya 3. Ya, tapi dihitungnya dalam koordinat tabung ya. Ya, bisa juga ini dihitung dalam koordinat tabung. Jadi silakan nanti dicoba. Nah, ini juga ada 4 ya. Jadi benda pejal yang dibatasi paraboloid dan bidang Z sama dengan 4 ya. Bagaimana coba menghitung volumenya? Oke. Lalu, nah, tentukan volume bola berjari-jari 4 dengan koordinat kartesius, koordinat tabung, koordinat bola ya. Nah, jadi ini hanya bola saja yang berjari-jari 4. Berarti tadi persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat ya, plus Z kuadrat sama dengan 16 berarti. Ya, berjari-jari 4 kan. Berarti kan kalau dikuadratkan jadi 16 ya. Tapi hitung A bukan dihitung ya. Di sini hanya dikatakan tulis integralnya. Jadi buat integralnya itu tulis ya. Jadi kalau dengan koordinat kartesius itu batasnya dari mana sampai mana gitu. Tentu di sini nanti kalau dengan koordinat kartesius dia menjadi dz, dy, dx gitu ya. dv-nya ininya tetap 1 gitu. Nah, berarti Z-nya dari mana sampai mana, Y-nya dari mana sampai mana, X-nya dari mana sampai mana. Tentu nanti ini akan melibatkan bentuk-bentuk akar ya, karena Z-nya itu kalau dibuka kan
adalah akar dari 16 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat, kan gitu ya. Ya. Nah, kemudian kalau dalam koordinat tabung, nah berarti nanti bagaimana bentuk integralnya? Ini ada R-nya tentu ya. Nah, tapi di sini adalah dz, dr, d, theta. Nah, bagaimana dalam koordinat bola? Nah, coba tulis bentuk integralnya itu seperti apa gitu ya. Kalau volumenya ya kita udah tahu volume bola itu kan 4/3 PR pangkat 3 ya. Volume bola itu 4/3 PR pangkat 3 ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu ya tinggal diganti R-nya dengan 4 ya. Nah, ini kalau yang jari-jarinya 3. Jadi sama seperti di sini, ini kalau jari-jarinya 3 ya. Jari-jarinya 3. Tapi dibuat dengan koordinat tabung. Tapi di sini dihitung ya, karena di situ tentukan volume. Nah, coba. Oke, baik ya. Jadi ini nanti kita lihat latihan ini ya secara individu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan aplikasi yang berikutnya tentang massa dan pusat massa ya. Kita bicarakan dulu ini massa dan pusat massa. Nah, jadi kalau kemarin itu adalah massa pusat massa dari lamina yang berupa lempengan tipis, kalau sekarang adalah massa dan pusat massa dari benda pejal. Ya, yang juga punya kerapatan. Kerapatannya itu adalah dinyatakan sebagai fungsi 3 peubah ya. Kalau lempengan tipis, kerapatannya itu didefinisikan sebagai fungsi 2 peubah kemarin pada integral lipat 2 ya. Nah, sekarang pada integral lipat 3, karena ini berarti kerapatan dari lempengan tipis. Lempengan itu katakanlah sebagai permukaan, karena memang ini mendeskripsikan bidang ya. Nah, kalau ini kan dia mendeskripsikan ruang. Ya. Nah, berarti merupakan benda pejal begitu. Ya. Nah, kerapatannya itu dinyatakan sebagai fungsi delta x, y, z ya dari benda pejal ini. Masanya itu sama perluasannya seperti massa di integral lipat 2. Jadi fungsi integral lipat 2 dari fungsi kerapatannya. Ya, jadi kalau di integral lipat 2, massa itu adalah integral lipat 2 dari fungsi XY ya, dA. Di mana A itu adalah merupakan luas dari lamina tersebut gitu. Nah, kalau di sini adalah pada integral lipat 3 pusat massa itu adalah integral lipat 3 dari fungsi kerapatan dx, y, z ya dv. Ya, dv ini yang melambangkan volume dari benda pejalnya dengan batas S-nya gitu. Nah, jadi massa itu adalah integral lipat 3 dari fungsi kerapatannya ya, dv. Kemudian pusat massanya dari benda pejal itu adalah titik X bar, Y bar, Z bar. Nah, kalau pusat massa pada lempengan tipis, dia kan titik X bar, Y bar kemarin. Ya, pada integral lipat 2. Nah, sekarang pusat massa dari benda pejal S, tentu dia berupa titik-titik di ruang dimensi 3. Jadi, X bar, Y bar, Z bar. Ya. Nah, di mana masing-masing X bar, Y bar, Z bar itu adalah hasil bagi momen dengan masanya. Jadi di sini X bar ini adalah hasil bagi momen terhadap bidang YOZ ya, terhadap bidang X bar ini adalah momen terhadap bidang YOZ, itu adalah perkalian fungsi kerapatan dengan jaraknya terhadap bidang YOZ. Jaraknya itu adalah sejauh X gitu. Ya, dibagi dengan masanya. Kemudian Y bar ini adalah perkalian dari fungsi kerapatannya dengan jaraknya terhadap bidang XOZ. Nah, jaraknya terhadap bidang XOZ ini adalah sejauh Y. Jadi Y bar ini adalah hasil kali fungsi kerapatannya dengan Y dibagi dengan masanya.
Nah, kemudian Z bar ini adalah momen terhadap bidang XOY dibagi dengan masanya. Ya, jadi ini kan massa ya. Ini semua ini massa. Nah, ini adalah momen terhadap bidang XOY. Ini adalah momen terhadap bidang XOZ ya, XZ. Nah, ini adalah momen terhadap bidang YOZ atau YZ gitu. Nah, jadi hasil bagi momen terhadap massa ya. Itulah masing-masing X bar, Y bar, dan Z bar. Kalau X bar itu berarti momen YZ, momen terhadap bidang YZ itu adalah hasil kali fungsi kerapatan dengan jarak terhadap bidang YZ itu adalah sejauh X gitu. Ya, kemudian Y bar adalah hasil kali Y dengan fungsi kerapatan ya dibagi massa atau momen XZ dibagi dengan massa. Lalu Z bar momen XY dibagi dengan massa. Momen XY itu adalah hasil kali fungsi kerapatan dengan jaraknya terhadap bidang XY itu adalah sejauh Z. Ya, jadi jaraknya terhadap bidang XY kan sejauh Z. Karena XY itu kan di bawah ya. Jadi bidang terhadap Z itu terhadap bidang XOY berarti jaraknya itu sejauh Z gitu. Nah, jadi hasil kali fungsi kerapatan dengan jarak itu adalah momen. Nah, jadi perluasan saja gitu ya dari integral momen dan pusat massa di integral lipat 2. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Tentukan massa dan pusat massa suatu tabung pejal S dengan menganggap kerapatannya sebanding terhadap jarak dari alas. Nah, jadi fungsi kerapatannya itu adalah sebanding terhadap jarak dari alas. Kalau sebanding itu berarti kita membutuhkan konstanta K sebagai pembanding, ya. Lalu dinyatakan jarak dari alas, berarti alasnya itu adalah di sini bidang XY, berarti jaraknya dari alas itu sejauh Z. Nah, jadi fungsi kerapatannya di sini delta XYZ adalah sama dengan KZ. K-nya ini sebagai pembanding, karena kan dia sebanding ya. Jadi ada suatu konstanta K lah gitu. Jadi fungsi kerapatannya adalah sama dengan KZ. Nah, kita cari dulu massanya, karena di sini diminta massa, berarti massa adalah integral dari fungsi kerapatan XYZ dV atas benda pejal S. Nah, benda pejal S-nya itu adalah berupa tabung ya. Jadi misalkan kita gambarkan tabung ini, dia memiliki ketinggian H gitu, lalu dengan alasnya itu yang terletak pada bidang XOY. Ya, alasnya itu terletak pada bidang XOY di sini. Ya, kita katakan alasnya pada bidang XOY karena dia tabung tentu berbentuk lingkaran. Ya, misal lingkaran itu jari-jarinya A. Ya, jadi di sini jadi dinyatakan dalam bentuk variabel semua ya, karena tabungnya itu tidak ada perkataan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 misalkan. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X gitu. Tidak dikatakan tabungnya seperti itu. Berarti di sini tabung yang umum dengan ketinggiannya H, jari-jarinya A gitu aja. Ya, jadi artinya pokoknya dia memiliki tinggi H, jari-jari A gitu. Ya. Nah, jadi ini H, jari-jarinya, jari-jari alas maupun atasnya itu adalah A. Nah, berarti masanya adalah hasil integral lipat 3 dari fungsi kerapatannya, yaitu adalah KZ di sini. Nah, karena dia berbentuk tabung, itu kita lebih mudah menghitungnya dengan menggunakan koordinat tabung. Jadi, dV menjadi R, dz, dr, dθ. Z-nya itu berarti dari 0 sampai ketinggian ya. Jadi ini kan ketinggian Z itu, nah ini adalah bidang Z. Dipotong juga oleh bidang Z, Z-nya itu sama dengan H ya. Nah, Z-nya itu sejauh H kan gitu. Nah, jadi Z-nya dari 0 sampai H, kemudian R-nya, nah, R-nya dari 0 sampai A ya. Jadi R-nya dari 0 sampai A di sini. Nah, kemudian tetanya karena dia tabung tidak dikatakan di oktan 1, maka dia berarti satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh berarti dari 0 sampai 2pi. Nah, ya sudah, jadi bentuk integralnya itu adalah ini. Jadi KZR
K itu konstanta bisa keluar, KZ itu dari fungsi kerapatan, RDZ, DRD theta itu dV dalam koordinat tabung. Dengan ketinggian Z-nya dari 0 sampai H, R-nya dari 0 sampai A, dan θ-nya dari 0 sampai 2pi. Nah, ini silakan dihitung saja seperti biasa, itu nanti setelah disubstitusi hasilnya ini. Ya, jadi integralkan terhadap Z, kemudian masukkan batasnya gitu, biasa ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita cari berikutnya pusat massa. Karena kan tadi massa dan pusat massa. Jadi ini massanya. Ya, setelah dihitung, lalu sekarang kita cari pusat massa. Berarti kita memerlukan momen terhadap alas XY. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa tabungnya itu ya dia dengan simetris terhadap sumbu X maupun sumbu Y karena dibuat sejajar dengan sumbu Z seperti ini. Ya, berarti artinya X bar Y barnya itu dia terletak pada sumbu Z. Ya, X bar Y barnya. Jadi ini kan lingkaran alasnya itu ya berpusat di titik 0,0,0 gitu. Ya. Jari-jarinya adalah A gitu kan. Nah, berarti kan pusat massa itu kan kesetimbangan ya juga pusat kesetimbangan. Jadi X bar Y barnya itu akan terletak di sumbu Z di sini ya, pada sumbu Z ini. Karena kan dia simetris ya, simetris terhadap sumbu X, simetris terhadap sumbu Y gitu. Nah, jadi X bar Y barnya ini adalah sama dengan 0 gitu. Nah, Z-nya di mana? Z barnya itu di mana? Jadi Z barnya itu adalah pada sumbu Z itu di mana gitu. Ya, berarti di sini yang perlu dicari itu hanya momen terhadap bidang XY. Nah, momen terhadap bidang XY tadi adalah hasil kali fungsi kerapatan dengan jaraknya terhadap bidang XY adalah sejauh Z. Ya, jadi Z-nya ini berarti suatu variabel. Jadi bisa di mana saja gitu ya. Variabel. Ya, dengan batas-batas yang sama seperti tadi, cuma sekarang fungsi kerapatannya dikali dengan Z. Karena ini momen yang kita cari. Ya, hasil kali fungsi kerapatan dengan jarak. Jaraknya terhadap bidang X yaitu adalah sejauh Z. Nah, jadi tentu di sini menjadi karena tadi fungsi kerapatannya adalah KZ. Nah, jadi KZ dikali Z, jadi Z kuadrat ya, K-nya bisa ke depan. Nah, yang lainnya sama ya, karena dihitung dalam koordinat tabung, dV menjadi RdZ dRd theta dengan Z-nya tadi dari 0 sampai H, R-nya dari 0 sampai A, θ-nya dari 0 sampai 2pi. Nah, cuma fungsinya di sini sekarang dikali Z saja, jadi bedanya. Jadi bedanya itu ya, dikali Z. Nah, jadi sudah dibentuk integralnya seperti ini ya, sudah selanjutnya tinggal dihitung. Tinggal dihitung seperti biasa, nah nanti hasilnya adalah ini. Nah, berarti Z barnya itu adalah momen terhadap bidang XY dibagi dengan masanya tadi. Nah, hasilnya momennya ini, momen XY-nya ini, lalu masanya ini. Ya, jadi kalau disederhanakan, ini H-nya masih sisa 1, K-nya habis, gitu, Pi-nya habis, A kuadrat habis ya. Sepertiga dibagi setengah, 2/3. Nah, Z barnya adalah ini. Nah, kemudian tadi X bar Y barnya itu karena dia simetri ya pada sumbu X dan sumbu Y, jadi X bar Y barnya itu adalah 0. Nah, berarti pusat massanya ya, jadi pusat massa dari tabung tadi itu. Nah, itu adalah titik 0,0,2/3 H ya. Jadi X bar Y barnya 0, lalu pada sumbu Z-nya dia sejauh 2/3. Nah, sejauh 2/3 H itu ya sejauh 2/3 tingginya misalkan. Nah, di sini. Disinilah letak katakanlah pusat massanya gitu. Pusat massa dari tabung itu.
ya. Nah, itu jadi pusat massa itu adalah hasil bagi momen suatu titik ya, di mana setiap titik itu adalah hasil bagi momen terhadap bidang koordinat dibagi massanya gitu ya. Nah, lagi kita lihat tentukan massa dari benda pejal es berbentuk bola jika kerapatannya delta sebanding dengan jaraknya dari pusat. Nah, sekarang fungsi kerapatannya sebanding dengan jarak dari pusat ya, suatu benda pejal es berbentuk bola. Nah, jadi fungsi kerapatannya sebanding dengan jarak dari pusat ya. Nah, itu adalah tentu jari-jari ya. Jadi kerapatannya itu adalah K dikali Rho. Rho-nya itu adalah jari-jari yang melambangkan jarak dari pusat ya. Jadi ini, maka fungsi kerapatannya adalah K-Rho ya, di mana Rho itu adalah melambangkan jarak dari pusat pada suatu bola, itu adalah jari-jari bolanya gitu. K-nya ini adalah sebagai pembanding ya, karena dia sebanding maka suatu konstanta K. Nah, itu adalah fungsi kerapatannya. Jadi K-Rho ya, Rho ini adalah jari-jari yang melambangkan jarak dari pusat gitu. Nah, sekarang kita cari dulu massa ya. Oh, di sini diminta hanya massa ya. Jadi massa berarti integral D delta dari dV. Nah, berarti karo fungsinya adalah karo. Nah, karena di sini dalam bentuk bola, maka juga dihitung sebaiknya dengan menggunakan koordinat bola. Jadi karo ini fungsi kerapatan, lalu ini determinan Jacobinya, rho kuadrat sin si. Nah, ya D rho-nya itu adalah jari-jarinya ya dari 0 sampai, nah ini dikatakan sebagai bola yang umum ya. Jadi kalau bola yang tertentu misalkan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 9, berarti kan dia jari-jarinya 3 gitu ya. Nah, karena ini katakan yang umum aja berarti R-nya itu kita misalkan dengan A ya. Nah, jadi rho-nya itu dari 0 sampai A gitu. Lalu d theta ya karena bola tidak dikatakan di oktan berapa ya tetanya dari 0 sampai 2 pi ya. Kemudian dc-nya itu dari 0 sampai pi. Ya, jadi bola ya di situ dilihat. Nah, ini kan permukaan begitu ya, permukaan bola seperti ini. Jadi di sini ya ini katakanlah dengan jari-jarinya A gitu. Jadi persamaan bola umum ya, bukan persamaan bola yang tertentu. Nah, kalau sama dengan A, nah, lalu tetanya ya dari 0 sampai 2 pi ya, dari 0 sampai 2 pi. Nah, lalu C-nya itu dihitung dari ini sampai sini saja, dari 0 sampai pi ya. Dari 0 sampai pi karena ini sudah dihitung dari 0 sampai 2 pi ya. Nah, berarti C-nya itu adalah dari 0 sampai pi saja gitu. Ya, karena kan ini sudah mencakup semua 0 sampai 2 pi. Sehingga bentuk integral dari massanya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya ya tinggal dihitung saja ya. Nah, tinggal dihitung terhadap rho, terhadap theta, terhadap psi. Terhadap rho berarti ini fungsi menjadi rho pangkat 3, maka nanti dimasukkan batasnya jadi A. Kemudian dihitung terhadap sin si, nah ini berarti konstanta. Kalau ini dihitung terhadap theta ya. Nah, integralkan lagi terhadap theta, maka nanti dia dapat batasnya itu pi ya. Nah, sehingga dia muncul pi. Lalu terakhir tinggal diintegralkan terhadap sin pi saja ya. Akan diperoleh hasilnya adalah K pi A pangkat 4 gitu ya. Silakan dihitung. Nah, berikutnya ini tadi soal yang tadi di masalah mencari volume. Nah, sekarang juga ditambahkan dengan dari benda ini di mana pusat massanya gitu. Tadi kan yang dicari itu adalah volumenya. Oh ya, sebentar. Ini jadi pusat ini enggak, ini hanya ditanyakan massa ya, tidak ditanyakan pusat massa. Ya, jadi ini hanya ditanyakan massa ya sama dengan ini saja ya. Tidak mencari pusat massa di sini.
Oke, contoh ini. Nah, ini pada contoh yang ini adalah pusat massa. Berarti ini adalah kita harus mencari titik X bar, Y bar, dan Z barnya gitu ya kan. Kalau pusat massa itu adalah suatu titik ya. Nah, kita volumenya sudah. Ini tadi ya, volumenya yang tadi sudah ketemu. Nah, sekarang kita mau mencari pusat massa. Nah, untuk mencari pusat massa, kita perlu momen dan massa. Ya, jadi dengan demikian kita harus cari dulu momen ya, massanya kita harus cari dulu gitu. Nah, massa kalau volume itu sudah diketahui ya, maka massa itu didefinisikan juga sebagai K dari volumenya. K ini adalah suatu konstanta kerapatan gitu. Jadi massa itu adalah KV. V itu adalah volume. Ini didefinisikan bahwa massa itu adalah hasil kali konstanta kerapatan dengan volumenya. Ya. Nah, karena volume kita sudah ketemu ini tadi, ya, sudah dihitung tadi ini volumenya pada bola ini ya, bagian bola ini. Nah, K ini adalah konstanta kerapatan, konstanta ya. Nah, berarti ya sudah massanya tinggal kalikan saja ini dengan konstanta. Nah, jadi ada konstanta di sini gitu. Oke, jadi massanya adalah ini. Nah, sudah ketemu massa. Nah, sekarang kita akan mencari momen ya. Nah, tapi kita perhatikan di sini ini juga sama seperti tabung tadi ya. Terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, kebagian dari benda pejal ini adalah simetris ya, simetris terhadap sumbu X terhadap sumbu Y karena dia kan ini satu putaran ya, pada bidang XOY ini dia adalah satu putaran ya, dari 0 sampai 2pi gitu ya, satu putaran berarti dia simetris terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sehingga X bar dan Y barnya ini itu juga sama 0 ya, seperti tabung tadi ya. Jadi dia simetris terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi X barnya sama dengan Y barnya itu 0. Jadi kita hanya perlu mencari Z barnya saja, di mana posisi Z itu di sini yang memberikan kesetimbangan atau sebagai nantinya itu akan menjadi pusat massanya. Di mana tuh pada Z yang mana gitu. Nah, berarti di sini karena massa sudah, yang perlu kita cari lagi adalah momen XY. Ya, jadi momen terhadap bidang XOY adalah hasil kali dari massa, hasil kali dari fungsi kerapatan dan jaraknya. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat tadi karena fungsi kerapatannya itu adalah K, ya. Jadi fungsi kerapatannya di sini adalah K, ini konstanta kerapatan. Ya, jadi fungsi kerapatan, konstanta kerapatan itu adalah K. Nah, berarti momen terhadap XY adalah hasil kali K dengan jaraknya terhadap bidang XOY adalah Z. Jadi, integral lipat 3 dari KZ. Ya, jadi K-nya di sini adalah sebagai konstanta kerapatan. Berarti sebagai fungsi kerapatannya. Ya. Nah, jadi momen terhadap XY adalah dikali dengan jaraknya terhadap bidang XY adalah sejauh Z-nya. Jadi ini adalah MXY-nya, KZ. Nah, batas-batas pengintegralnya sama seperti tadi kita mencari volume ya. Mencari volume kan adalah ini dihitung dengan menggunakan koordinat bola yang rho-nya itu dari 0 sampai A, θ-nya 0 sampai 2pi, psi-nya dari 0 sampai alfa. Ya, tadi waktu kita menghitung volume kan gitu. Menghitung volume, rho-nya ini adalah dari 0 sampai A ini, ya. Kemudian θ-nya dari 0 sampai 2pi, dan psi-nya dari 0 sampai ini kan, yaitu alfa. Ini alfa. Ya. Nah, jadi batas pengintegralannya sama. Ya, di sini dalam momen batas pengintegralannya juga sama seperti batas pengintegralan di volume, hanya fungsinya saja di sini adalah fungsi kerapatan dikali dengan jarak karena dia momen. Jadi KZ ya terhadap bidang XY. Nah, karena dihitung dengan menggunakan koordinat bola, nah berarti dV-nya ini ya menjadi tadi
rho kuadrat sin si, d rho, d theta, d si. Nah, Z-nya ini dalam koordinat bola kan adalah rho kosi. Ya, Z dalam koordinat bola itu kan rho kosi. Ingat lagi minggu lalu. Ya sudah, berarti kita mempunyai bentuk integral ini. Momen XY-nya. Ya, ya sudah dihitung. Jadi integral lipat 3-nya dihitung ini. Diintegralkan dulu berarti terhadap rho-nya pangkat 3 ini kalau di ini kan. Nah, ini ya, rho-nya pangkat 3 setelah disederhanakan. Maka diintegralkan terhadap rho, si dan si di sini ini adalah konstanta. Jadi 1/4 pangkat 4. Masukkan batas A-nya, kalau 0 ya 0 gitu. Nah, lalu diintegralkan terhadap theta. Nah, ini juga konstanta semua, berarti theta. Theta-nya diganti dengan 2pi. 2pi dibagi 4. Di sini ada 4 ya. Nah, jadi tentu menjadi 2 dibagi 4 jadi setengah ya. Setengah pi. Nah, baru kemudian ini sin si kosi. Nah, ini dihitung. Integralkan terhadap si ya. Nah, ini kan bisa dihitung dengan menggunakan identitas trigonometri setengah sin 2 si ya. Setengah sin 2 si. Ya kan? Kan sin 2x adalah 2 sin cos ya. Nah, berarti kalau di sini hanya sin cos saja itu adalah setengahnya ya, setengah sin 2 si di sini. Nah, ini bisa diselesaikan dengan teknik substitusi. Nah, ininya kan hanya konstanta aja ya, nggak usah bingung. Jadi ini pindahkan aja konstanta. Ya, nah ini adalah bisa digunakan teknik substitusi. Nah, nanti kemudian dimasukkan batasnya, ya lalu ya sudah dihitung. Nah, ketemu MXY-nya itu adalah ini ya. Jadi 1/4 pi A pangkat 4K sin kuadrat alfa. Nah, berarti Z-barnya, nah Z-barnya adalah hasil bagi momen XY terhadap masanya tadi. Hasil bagi momen XY terhadap masanya. Masanya tadi adalah hasil kali volume dengan fungsi kerapatan. Jadi kalau volume ini sudah ada gitu ya, maka kita bisa mencari massa itu sebagai hasil kali volume dengan fungsi kerapatan, konstanta kerapatan. Jadi KV gitu. KV ya. Tapi kalau volumenya belum ada, ya lihat fungsi kerapatannya apa gitu ya. Menggunakan integral lipat 3 juga mencari massanya dari fungsi kerapatan. Tetapi kalau volumenya udah ada, maka massa itu adalah konstanta dari kerapatan dikali dengan V. Ya, dikali dengan V. Nah, itu adalah massanya tadi kita udah ketemu, ya berarti Z-barnya adalah ini dibagi momen terhadap XY tadi dibagi dengan massanya. Disederhanakan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi dengan demikian kita punya pusat massanya lagi ya. Disimpulkan. Jadi pusat massanya adalah berupa titik X bar, Y bar yang X bar, Y barnya 0. Lalu Z barnya itu adalah 3/8 A dikali 1 plus cos alfa ya. Nah, ini adalah pusat massa dari benda pejal tadi ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kemudian X barnya 0, Y barnya 0, Z barnya itu adalah ini. Nah, ini tergantung A-nya ini jari-jari dari bola ya. Dan alfa ini tadi yang membentuk sudut C-nya gitu. Tadi kan jari-jarinya kan masih umum saja, A dikatakan kan gitu ya. Jari-jarinya kan soal ini kan A, ini rho-nya sama dengan A gitu. Jadi artinya variabel ya, tidak tertentu. Dan kerucut C-nya juga sejauh alfa. Nah, itu juga bisa berapa aja gitu C-nya itu ya. Bisa 30, bisa 45 ya dikatakan sejauh alfa lah gitu. Nah, jadi pusat massanya adalah ini. Tergantung nanti A-nya berapa, alfanya berapa di sini. Itulah pusat massa dari benda pejal ini. Ya. Benda pejal S yang jari di bawahnya dibatasi di atas dibatasi oleh bola rho sama dengan alfa, kemudian di bawahnya oleh kerucut C sama dengan alfa.
Nah, baik. Jadi itulah mencari pusat massa ya. Jadi hanya perluasan saja dari pusat massa di integral lipat 2. Jadi kalau di integral lipat 2 itu pusat massa dari suatu lempengan tipis yang berbentuk permukaan dinyatakan sebagai fungsi dua peubah, fungsi kerapatannya. Maka kalau di integral lipat 3 pusat massanya dari benda pejal S ya yang berupa benda dinyatakan dalam fungsi 3 peubah ya. Jadi fungsi kerapatannya itu merupakan fungsi 3 peubah. Delta XY. Nah, selanjutnya momennya itu ya, dilihat momen terhadap bidang XY berarti dikalikan dengan Z, terhadap bidang XZ dikalikan dengan Y, fungsi kerapatannya ya. Lalu momen terhadap bidang YZ dikalikan dengan X, fungsi kerapatannya. Nah, jadi itu ya intinya di pusat massa gitu. Nah, di sini tidak ada latihan soalnya, tetapi latihan soalnya itu ada di apa nih namanya di buku ya. Jadi saya share dulu lagi. Nah, nah di buku ini ya, jadi buku pasal 13.8 ya. Nah, ini massa dan pusat massa. Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa massa volume itu apa namanya implisit saja dalam pasal 13.7 dan 13.8 ya dalam menjelaskan tentang integral lipat 3. Nah, ini tadi contoh yang tadi ya. Jadi ini juga di pasal 13.8. Nah, ini di dalam ini kan. Nah, ini massanya tadi. Jadi diberikan di PPT. Ya, nah ini contoh ini 13.8 ini tadi barusan kita bahas ya. Nah, ini tadi volume ini juga sudah ada. Nah, ini tadi massa ini, nah ini juga sudah ada berbentuk tabung ini ya di PPT tadi. Nah, jadi diambil dari buku ya. Nah, tadi kan tabung ini ada di PPT yang sudah saya jelaskan. Ya. Oke. Tuh ya. Nah, dua contoh itu tadi ya. Pusat massa. Nah, ini juga contoh yang tadi. Nah, yang jaraknya sebanding dengan jaraknya dari bidang XY. Nah, ini ya jadi KZ, jadi sejauh KZ. Nah, ini juga tadi sudah ya. Cari massa benda pejal pada S, benda pejal S pada contoh 3 ya. Contoh 3 ini adalah contoh 3 ya yang ini ya. Contoh 3 ini. Nah, cari di sini kan fungsinya ini ya. Contoh 3 ya, benda pejal ini. Benda pejalnya ini ya. Jadi yang berbentuk ini nih. Jadi setelah dipotong permukaan ini, permukaan Z sama dengan 2 min X kuadrat per 2, lalu dipotong bidang Y sama dengan X, ya, dan dipotong bidang Y sama dengan 0. Nah, jadi kan ini nih. Ya, jadi benda pejal yang dipotong oleh silinder ini kan silinder ini ya. Lalu Y sama dengan X ini, Z sama dengan 0 itu alas, lalu Y sama dengan 0 itu samping. Nah, terbentuk benda pejalnya ini gitu. Ya, benda pejalnya seperti ini. Nah, di sini yang diminta ini membentuk integral lipat 3-nya. Oke, membentuk integral lipat 3 dari fungsi fungsi f(x, y, z)-nya. Jadi fungsi yang diintegralnya ini, sementara benda pejalnya ini adalah sebagai batas integrasinya. Ya, jadi kan ingat lagi bahwa integral lipat 3 itu kan adalah mendeskripsikan muatan benda di ruang dimensi 4. Ini kan terletak di ruang dimensi 4. Yang tidak bisa kita gambarkan, tetapi batasnya di ruang dimensi 3. Nah, ini batasnya berupa benda pejal. Jadi bisa berupa benda balok, benda umum ya. Nah, ini bukan benda balok, benda umum yang menjadi batas pengintegralan integral lipat 3. Tetapi fungsinya ini adalah di R4 ya. Karena ini kan W sama dengan Fx, Y, Z.
Ya, berarti fungsi di R4 yang tidak bisa kita gambarkan. Nah, ini hanya menghitung saja ya, menghitung integral lipat 3 dengan fungsi fungsi di R4-nya adalah ini. Lalu batas pengintegralannya adalah benda pejal ini. Nah, itu. Nah, sekarang dari benda pejal itu diminta untuk menghitung masanya di sini ya. Jadi ini diminta untuk menghitung masanya. Cari massa dan pusat massa dari benda pejal S di contoh 3 dengan asumsi kepadatannya adalah sebanding dengan jaraknya dari bidang XY. Ya, jadi jaraknya dari bidang XY berarti kerapatan itu adalah sebanding dengan jaraknya proporsional ya, proporsional itu sebanding dengan jaraknya dari bidang XY ya, berarti sejauh Z ya. Kalau jarak dari bidang XY kan di bawah, berarti yang menentukan itu adalah pada sumbu Z jaraknya. Jadi KZ sebagai fungsi kerapatannya gitu. Nah, jadi ini KZ sebagai fungsi kerapatannya, lalu masanya itu kan adalah integral dari fungsi kerapatan ini tadi. Nah, dengan benda pejal S-nya ini adalah benda pejal yang ditentukan ini tadi. Nah, ini kan berarti Z-nya ya dari 0 sampai ini. Kan benda pejal integral lipat 3, Z-nya itu dari mana sampai mana ya, dari 0 sampai ini. Lalu Y-nya dari 0 sampai X gitu. X-nya dari 0 sampai 2 ya. Jadi Z-nya dari 0 sampai ini. Y-nya itu kan tentu dari 0 sampai X. X-nya dari 0 sampai 2 ya. Jadi yang membedakan di sini hanya fungsi kerapatannya aja. Jadi fungsinya itu adalah KZ. Nah, tapi ininya batasnya. Nah, ini adalah ini tadi batasnya Y dari 0 sampai X, Z dari 0 sampai fungsi di atasnya ini ya. Ya udah ini tinggal hitung. Ini massa ya, massanya. Nah, lalu dicari, jadi karena bendanya kita lihat lagi, ya. Nah, bendanya ini, lalu dicari lagi di sini, kalau ini kan tidak simetris ya. Jadi perlu momen terhadap bidang XY, momen terhadap bidang YZ, dan juga momen terhadap bidang XZ. Ya, nah ini diberikan similar ya untuk momen terhadap YZ, momen terhadap XZ. Nah, ini adalah momen terhadap bidang XY. Jadi kalau momen terhadap bidang XY itu adalah hasil kali fungsi kerapatannya dengan Z. Artinya jarak terhadap bidang XY itu adalah sejauh Z gitu. Nah, ini artinya formula untuk MYZ, MXZ itu sama ya. Similar seperti ini gitu. Nah, ini jadi dicari nih tiga-tiganya ya, karena kan bentuk ini kan tidak simetris ya. Kalau ini kan tidak simetris. Jadi kalau tadi kan dia berpusat di sumbu Z gitu. Jadi terhadap sumbu X dan sumbu Y itu dia simetris, sehingga perlu dicari tidak perlu dicari X bar Y barnya. Jadi pasti akan terletak pada sumbu Z gitu ya. Nah, tapi kalau ini gambar ini kan tidak simetris ya. Benda pejalnya itu kan ini. Jadi dia tidak simetris ya terhadap sumbu X, sumbu Z itu tidak ya. Sumbu Y tidak simetris. Nah, jadi bisa saja pusat masanya itu di tengah-tengah ini gitu ya. Jadi ini di sini gitu. Bisa saja di atas sini gitu. Di mana itu pusat masanya. Nah, jadi kita memerlukan selain mencari momen XY, momen YZ, dan juga momen YXZ. Nah, ini ya. Jadi momen XY, nah, berarti hasil kali dari massa ini tadi dikali dengan jarak. Fungsi kerapatannya kan ini tadi adalah ini ya, KZ. Jadi kalau momen XY berarti dikali dengan jaraknya terhadap bidang XY sejauh Z. Jadi Z kuadrat, karena dikali Z lagi. Ini dikali Z, jadi Z kuadrat. Batasnya sama aja. Ya, batasnya sama aja. Ya sudah, semua fungsinya saja berarti dikali Z kalau momen XY. Dihitung seperti biasa, dapatnya momen XY ini gitu. Lalu momen XZ, nah berarti
momen XZ ini hasil kali dari fungsi kerapatannya dengan jaraknya terhadap bidang XZ. Nah, jaraknya terhadap bidang XZ kan sejauh Y ya. Karena kan XZ itu di samping ya, berarti kan sejauh Y. Nah, jadi dikalikan KZ tadi dengan Y gitu. Nah, fungsinya. Jadi KYZ. Jadi KZ yang fungsi kerapatan dikali dengan Y sebagai jaraknya terhadap momen XZ. Batasnya sama aja seperti tadi, cuma fungsinya berubah ya. Dikalikan dengan Y karena ini mencari momen terhadap bidang XZ. Ya sudah, ini dihitung dapat ini. 64/105K. Lalu satu lagi dicari momen YZ. Nah, momen YZ ini berarti hasil kali fungsi kerapatan dengan jaraknya terhadap bidang YZ. Nah, jaraknya terhadap bidang YZ itu kan di belakang ya. Jaraknya itu berarti sejauh X. Karena bidang YZ itu kan di belakang ya. Y ini kan Y, ini Z, ini X kan. Jadi YZ itu kan yang ini. Jaraknya itu adalah sejauh X ya. Berarti kan sejauh X. Nah, berarti di sini dikali dengan momen YZ dengan X. KZ tadi fungsi kerapatan. Jadi fungsinya menjadi KXZ. Nah, batasnya sama aja. Cuma di sini sekarang X. Tentu akan berubah variabel, ya hasil hitungnya akan berubah ya. Karena ada variabel yang berubah kan dia pengintegralannya akan berubah. Nah, silakan ini dihitung sama nanti ketemunya ini. Nah, jadi X bar itu adalah MYZ dibagi momen. Tadi MYZ sudah dicari adalah ini 128 dibagi M. Masanya sama kan tadi di atas ini. 4/3 ya. Lalu Y bar adalah MXZ ya, hasil perkalian ini dengan Y ya dibagi dengan masanya. Jadi dibagi. Lalu Z bar MXY dibagi M. Nah, dapat Z bar ini. Nah, maka dengan demikian pusat masanya adalah titik X bar Y bar Z bar yang X barnya ini, Y barnya ini, Z barnya ini. Ya, itu adalah titik yang menjadi pusat masanya. Jadi 32/35, 16/35 itu berapa itu? 0, berapa gitu ya. Ini 0,5 lebih, sementara ini kurang dari 0,5 gitu. Lalu Z barnya itu 1. Nah, jadi pusat masanya tuh di situ, di titik itu gitu. Ya, di sini kurang dari 0, di sini lebih dari 0,5, X barnya tuh lebih dari 0,5, sementara Y barnya itu kurang dari 0,5 gitu. Lalu Z-nya itu sejauh 1. Nah, jadi titik ini misalkan. Nah, inilah sebagai titik pusat masanya. Nah, artinya pusat pusat kesetimbangan. Jadi sejauh ini gitu. Nah, ya, ini di sini sejauh X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Lalu Z-nya ini kan sejauh 1 ya. Nah, jadi nanti di titik X, Y, Z yang demikian. Nah, itulah pusat masanya ya. Oke, jadi ini contoh ya. Jadi dicari semua ini X bar, Y bar, Z bar. Kalau tadi kan contoh yang di PPT itu kan X bar, Y barnya itu 0. Karena dia simetris terhadap sumbu X maupun sumbu Y ya. Sehingga tidak perlu dicari X bar, Y barnya. Tapi kalau ini kan enggak. Kalau ini kan enggak simetris ya. Jadi X bar, Y barnya ya perlu dicari selain Z barnya. Dengan persamaan X bar apa, Y bar apa, Z bar apa. Nah, ini diberikan dalam formula yang seperti ini gitu. Oke, nah jadi itulah tentang pusat massa ya. Nanti dengan demikian materi untuk aplikasi integral IPA 3 itu selesai ya. Jadi silakan nanti ini juga ada latihan-latihannya ya. Nah, ini latihan mencari volume juga ada di sini. Nah, jadi di pasal 13.7 ya. Ini volume dan juga sekaligus massa dan pusat massa ya. Jadi ada baik di pasal 13.7 yang dengan koordinat kartesius maupun yang pasal 13.8 yang dengan koordinat tabung dan koordinat bola. Ya.
Nah, ini kan 13,8 itu integral lipat 3 yang dengan koordinat tabung dan koordinat bola. Tetapi aplikasi volume dan masanya itu juga ada di sini gitu. Jadi ada di pasal 13.7 maupun 13.8 ya. 13.7 yang dalam koordinat kartesius, 13.8 yang dalam koordinat tabung dan bola ya. Tabung dan bola. Oke, jadi materinya sudah selesai, tinggal dicoba ini nanti latihan soalnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau kita bisa bahas latihan soal, mencoba. Gunakan integral lipat 3 ya untuk menghitung volume dari benda pejal di oktan pertama yang dibatasi oleh Y2X² dan Y sama dengan 4Z sama dengan 8 ya. 21. Lalu nomor 22 silinder. Nah, ini tabung ya, tabung yang silinder eliptik, bukan tabung ya. Silinder eliptik ini yang berbentuk elips ya. Karena di sini A dan B-nya ini tidak sama koefisiennya. Tidak, di sini B-nya ini kalau lingkaran itu kan kalau koefisiennya tidak sama, koefisien X dengan koefisiennya tidak sama, maka kan itu menjadi elips ya. Jadi koefisien X dengan koefisien Y-nya itu kalau lingkaran itu kan harus sama dia. Ya, nah di sini juga pada silinder ya dengan koefisiennya itu tidak sama ya. Jadi di sini koefisien Y-nya itu 1, koefisien Z-nya itu adalah di sini 8 ya, 8 kuadrat. Nah, berarti dia ini berbentuk elips ya, elips. Jadi kan kalau kita punya persamaan X² per 4 gitu ya, ditambah Y² per 9 gitu ya, sama dengan 1 ya. Nah, ini kan bisa ditulis dalam bentuk kalau kita samakan penyebutnya menjadi 36 ya. Jadi ini sama saja bisa ditulis menjadi 9X² gitu ditambah 4Y² sama dengan 36 ya. Sama dengan 36. Ya kan? Kan ini coba ini kalau disamakan penyebutnya per 36, maka di sini kan dikali 9 ya. Di sini kan dikali 9. Ya, jadi 9X² kalau ini jadi 36, maka kan di sini 4. Atau dengan kata lain kalau ini dibagi 36 ini kan sama saja dengan persamaan di atas ya. Ya kan? Nah, ini adalah persamaan elips. Kalau bentuknya seperti ini adalah persamaan elips ya. Jadi yang A² itu sama dengan A² itu adalah 1/2, lalu B-nya itu BA-nya itu 1/2, lalu B-nya itu adalah 1/3 gitu. Nah, jadi pada sumbu ini, pada sumbu X ya, pada sumbu X, lalu ini pada sumbu Y, itu A-nya itu berarti dia X² per A² ya. Jadi ini berarti A-nya bukan setengah, tetapi A-nya itu adalah 2. Jadi persamaan elips itu yang ditulis X² per A² ditambah Y² per B² sama dengan 1. Nah, jadi ini artinya persamaan elips ya, yang berpusat di 0,0 ya, yang berpusat 0,0 tidak jari-jari ya, tetapi dia mempunyai sumbu panjang dan sumbu pendek, tergantung mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil di antara A dan B. Nah, kalau di sini nih A-nya berarti 2 ya, B-nya itu adalah 3. Nah, berarti sumbu panjangnya itu adalah 3, sumbu pendeknya itu adalah 2. Nah, ini gambarnya itu berarti di sini itu adalah ini 2, lalu ini 3 gitu. Nah, jadi ini 2, lalu di sini 3. Nah, ini adalah persamaan elips.
Jadi dia berbentuk elips ya, bukan lingkaran gitu. Nah, jadi kalau koefisien dari X dan Y ini tidak sama, maka dia bukan lingkaran tetapi elips ya. Dia berbentuknya elips gitu. Dengan sumbu panjang dan pendek. Jadi ini tergantung mana yang panjang dan pendek gitu ya. Kalau dia sama 9, kalau di sini sama 9, ya ini kan nanti akhirnya kan di sini sama saja dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 gitu, persamaan lingkaran ya. Nah, tapi kalau dia berbeda gitu ya, maka dia menjadi elips gitu. Jadi ini adalah persamaan elips yang jari-jarinya bukan yang jari-jari, yang berpusat di 0,0 ya, dengan sumbu panjang dan sumbu pendek ya, tergantung mana yang panjang di antara A dan B ini. Gitu. Jadi kalau A kurang dari B, maka dengan sumbu pendeknya itu adalah A gitu. Sumbu pendeknya A. Kalau lalu sumbu panjangnya itu adalah B gitu. Nah, jadi kalau tidak sama koefisien X dan Y-nya, maka persamaan itu bukan persamaan lingkaran ya namanya, tetapi persamaan elips. Nah, jadi di sini Y kuadrat plus 64Z kuadrat sama dengan 4 gitu. Nah, ini kan koefisien Y dengan Z-nya itu tidak sama ya. Berarti ini kalau misalkan kita tulis semua itu dibagi 4 ya, supaya yang di ruas kanan itu menjadi 1 ya. Yang kita tulis dibagi 4, maka dia menjadi apa? Berarti kan Y kuadrat per 4, sorry. Tahu ya, untuk menggambarnya gampangnya gambar ya per titik-titik aja lah begitu ya, menggunakan tabel begitu ya. Jadi kalau diambil Y-nya 0, Z-nya 0, berarti 0,0, nanti dia di mana diperoleh titik itu gitu. Baru kemudian dihubungkan. Jadi diambil dua pasangan apa namanya titik yang merupakan pasangan terurut gitu ya. Jadi Y kuadrat plus 64Z kuadrat, ini tadi kalau dibagi 4, maka dia menjadi Y kuadrat per 4 ya, ditambah, oh ini 16 ya, 16Z kuadrat, lalu di sini sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Oh ini benar nggak 64Z kuadrat? Ya, oke. Nah, jadi oke, kalau bisa digambar dengan titik-titik dengan mengambil pasangan pada tabel seperti menggambar apa di 2 dimensi ya, di 2 dimensi Y dan Z. Nah, itu bisa juga jadi lakukan dengan menggunakan tabel juga bolehlah gitu ya. Sama seperti di bidang XY, cuma ini bidangnya YZ gitu aja. Jadi kalau bidang XY, nah ini bidangnya adalah YZ, berarti dia di bidang YZ saja di R3 gitu, silindernya ya, silinder eliptik ya.
Oke, kemudian volume dari benda yang dibatasi silinder ini juga, ini silinder YX kuadrat dan Z kuadrat Y dan bidang Y sama dengan 1 ya. Ini kenapa dinamakan silinder X kuadrat sama dengan Y? Ini kan parabolik kan ya, parabolik. Paraboloid ini X kuadrat nih. Ini juga Y sama dengan Z kuadrat, ini harusnya paraboloid ya. Dan bidang Y sama dengan 1 ya. Nah, ini gambarnya seperti apa gitu. Ya coba ya, dicoba aja lah ini nanti satu-satu itu digambar coba seperti apa gitu. Ya mulai dari atas. Ush. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, masih di sana kalian? Masih, Prof. Ya, ya, jadi dicoba saja nanti gambar ya, dicoba mencari volumenya, cari sketch dulu gitu, cari volume, lalu cari pusat massa, center of mass itu pusat massa ya, seperti yang dijelaskan tadi dari benda pejal yang terbentuk begitu. Ya berarti kan untuk melihat apa batas-batas dari pengintegralan ini ya mau tidak mau memang kita bisa mengusahakan untuk dis ya disketsa dulu gitu ya, gambarnya tuh seperti apa gitu. Nah, baru kita bisa menentukan batas-batasnya ya. Karena volume itu tadi sekali lagi adalah sama saja dengan menghitung integral lipat 3 dari fungsi yang fungsi 3 peubahnya itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, lalu perubahan dv-nya terserah itu dalam koordinat kartesius, dalam koordinat tabung atau dalam koordinat bola. Nah, tergantung saja masalahnya di situ ya. Kalau diberikan dalam bentuk lingkaran ya biasanya dengan tabung, dalam bentuk bola ya biasanya dengan koordinat bola gitu. Tapi kalau dari fungsi linear saja gitu ya, atau fungsi paraboloid biasa saja, misalkan ya pakai koordinat kartesius gitu. Nah, tapi harus ya jadi volume itu adalah integral lipat 3 dari itu tadi. Dari fungsinya 1, fungsi yang diintegralkan, lalu dv. Dv-nya itu tadi berubah menjadi dx dy dz atau r dr d theta dz gitu ya, atau rho kuadrat sin si d rho d si d theta gitu. Tergantung kita apa namanya melihat permasalahannya gitu ya. Kemudian merubah batas-batasnya itu gitu. Nah, sementara pusat massa tadi ya, jadi adalah suatu titik keseimbangan hasil bagi dari setiap apa koordinatnya itu adalah hasil bagi momen dengan masanya gitu. Oke, sampai di sini cukup jelas. Nah, ini kalau gitu kita bikin itu deh ya, latihan individu ya. Latihan individu. Tapi tugas saja ya. Jadi tugas. Nah, untuk yang volume, oke, untuk yang volume itu coba diambil dari yang ini aja deh. Ini ada chat. Chat apa ini? Oh, chat absen ya. Untuk yang volume itu diambil dari PPT. Ya, ini tugas yang dikumpul ya. Tapi sebenarnya sekali lagi sebenarnya mengerjakan latihan soal itu tidak harus dikumpulin dulu baru dikerjakan gitu ya. Semakin banyak mengerjakan latihan soal itu semakin baik. Ya, dan memang matematika itu harus bisa latihan soalnya, mengerjakannya gitu. Nah, oke, baik. Jadi nanti untuk yang di masalah volume itu pada PPT ya. Jadi pada PPT ini coba. Nanti ini menjadi tugas individu.
dengan koordinat kartesius ya, dengan koordinat kartesius di sini ada 5 ya. Jadi ini masing-masing nanti digambar dulu ya. Ada 5, lalu dengan koordinat ya, atau ini nggak usah kebanyakan deh. Jadi ya, tapi sebenarnya sih dikerjakan latihan ya. Ini tadi ini mirip dengan yang dicontoh yang nomor berapa? Nomor D ini. Jadi ini nggak usah. Ya, nomor A, aduh, jalan terus. Ya, untuk nomor 1 A, ya, lalu D dan E, 3 soal. Nomor C ini kan sama seperti di contoh bidang 4 tadi nih, jadi nggak usah. Jadi yang nomor 1 ini dengan koordinat kartesius coba. Yang A, D, dan E, ya. Jadi silakan dulu nanti ya digambar ya. Masing-masing ini gambarnya seperti apa, lalu silakan batas pengintegralannya Anda lihat dari gambar itu. Lalu yang dengan koordinat tabung di sini, nah coba ini juga adalah bola ya. Yang D 2 soal aja. Dan B dan D ya. Jadi yang dengan koordinat tabung coba B dan D. Ini juga silinder dua-duanya, tetapi ini silindernya di bidang XZ, ini silindernya di bidang XY ya. Kalau ini bola, ini juga silinder ya. Bola dan batas sampingnya itu adalah, oh ini sama seperti yang dicontoh tadi nih. Ya, atasnya bola, lalu bawahnya Z sama dengan 0, lalu sampingnya itu adalah silinder. Nah, ini juga deh kalau gitu. Ya, ini sama persis yang D itu seperti dicontoh yang di PPT nanti silakan. Nah, lalu yang dengan koordinat bolanya ini enggak usah lah. Dah, jadi yang dengan koordinat bolanya ini tidak usah dikumpulkan ya. Ini hanya membentuk integral saja gitu. Ya, jadi itu ya untuk yang di PPT tadi ada 6 soal ya dengan koordinat kartesius itu 3 soal, yang dengan koordinat tabung itu 3 soal ya. Ini nomor 2 tadi ini 3 soal. Yaitu yang B, C, D ya. Lalu yang ini tadi adalah yang E ya, kemudian yang mana tadi E, D, dan B ya. Oh, salah. A, yang B-nya enggak. Dah, jadi 6 soal untuk yang masalah volume ya. Nah, ini yang dikumpul ya. Nah, tentu sebenarnya untuk latihan itu tidak menunggu dikumpul dulu gitu ya. Selain dikumpul, kalian kan harus mempunyai tugas mandiri untuk belajar sendiri. Nah, kemudian untuk yang masalah massa ya, masalah massa karena di PPT itu nggak ada, jadi saya ambil yang dari buku ya. Nah, jadi tolong nanti yang masalah massa ini ada di buku pada pasal 13.7. Nah, pada pasal 13.7 ini, nah di sini cuma 2, jadi cuma 2 aja ya, karena cuma sedikit, 25 dan 26. Coba ini nanti untuk yang massa di pasal 37. Nah, ini nanti dengan menggunakan koordinat kartesius ya.
koordinat kartesius atau koordinat tabung di sini karena ada bentuk lingkaran. Nah, ini yang massa dan pusat massa di pasal 13.7 itu ada dua ya, ini pasal 13.7. Lalu yang pasal 13.8 ini juga ada pusat massa juga ya, cuma dengan menggunakan koordinat tabung atau koordinat bola. Nah, jadi ini ya, cuma dua soal juga, 13 dan 14. Nah, jadi itu ya, silakan. Jadi berarti 10 soal ya. Volumenya 6, massanya 4. Ya, volumenya 6, massanya 4. Volume itu dari PPT semua untuk yang massa dan pusat massa itu dari buku pasal 13.7, exercise 13.7 dan exercise 13.8. Di 13.8 ini adalah nomor 13.14, lalu di 13.7 ini adalah nomor 25 dan 26 tadi. Ya. Nah, jadi itu. Nah, itu menjadi tugas individu terakhir ya. Silakan dikerjakan dalam 1 minggu ini dan dikumpulkan hari minggu depan. Ya, minggu depan. Jadi hari Minggu jam 12 malam. Nah, setelah itu Seninnya kita tidak ada kuliah lagi. Jadi Seninnya sudah selesai, tetapi tugas proyek. Jadi diisi dengan tugas proyek. Kalian silakan isi dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk merampungkan tugas proyek. Nah, jadi hanya itu saja, tinggal tugas yang harus kalian selesaikan yang menjadi tagihan untuk mata kuliah kalkulus integral ini. Ya, setelah itu ya sudah tidak ada lagi pertemuan perkuliahan, kita sudah selesai, tinggal menunggu jadwal UAS saja nanti. Ya, UAS itu masih disusun, entah jatuhnya pada pekan antara 29 sampai 17 Juli, antara itu ya, tapi belum tahu tanggal tepatnya berapa karena tanggal jadwal ujian sedang digodok gitu, sedang dikerjakan. Ya, oke, sampai situ jelas? Oh ya, untuk tugas proyek itu dikumpulkan pada pekan ujian. Ya, jadi kalau pekan ujian itu sampai dengan apa? Kalau pekan ujian itu nanti jatuh misalkan pada pekan kedua, ya berarti tugas proyeknya harus dikumpulkan pada pekan kedua gitu. Seperti itu ya. Jadi makanya mulai dari apa awal kan kalian tentu sudah mencari-cari ya dan sudah dimatangkan di pertemuan 15 besok gitu untuk menyelesaikan tugas proyeknya yang berupa membuat poster ya. Nah, oke, itu saja penjelasan dari saya untuk akhir perkuliahan ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi kalau belum jelas. Dari saya cukup, Ibu. Ibu mau nanya, Ya, boleh. Silakan Nadia ya. untuk proyek Hmm? kelompoknya masih yang kemarin atau nanti bakal Enggak, tetap aja yang kemarin yang bersama dengan Ibu Leni ya. Ya, bersama dengan Ibu Leni. Tetap itu aja supaya masih ada kesinambungannya. Karena kan nanti tugas proyek itu kan nilainya juga nanti kan di kolab ya antara nilai saya dengan Ibu Leni juga. Nah, jadi kelompoknya tetap kelompok yang itu. Ya, Oke, Bu, makasih. nama-nama kelompoknya belum dikasih ke saya ya, Vidya. Belum, Prof. Setelah Hah? setelah ini akan saya kirim. Oke, ya tolong ya dikirim ya. Jadi ada berapa kelompok kemarin? 8 ya? 9? Ada 8 kelompok. Ada 8. Ya, oke. Jadi tolong nanti nama-namanya dikirim juga ke saya ya untuk cross check tentunya ya. Iya, baik, Prof. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan?
Sudah jelas? Cukup jelas Ibu. Ya, oke ya. Jadi kalian tinggal berlatih ya, membaca kembali itu materinya ya. Berlatih, tadi masih ada tagihan tugas individu terakhir ya, dan tugas proyek yang harus diselesaikan. Setelah itu juga belajar kembali tentang integral lipat dari sejak pertemuan setelah UTS. Karena setelah UTS itu materinya adalah tentang integral lipat. Lipat 2 dan lipat 3. Dengan koordinat kartesius, koordinat polar dilipat 2, lipat 3 dengan koordinat kartesius, tabung, dan bola. Berikut aplikasinya. Nah, jadi silakan itu dicicil juga ya untuk belajar. Ya, dilihat lagi itu materinya, dilihat lagi cara-cara penyelesaiannya gitu ya. Nah, sehingga nanti UASnya sudah siap gitu ya, sudah mulai dicicil-cicil untuk belajar. Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, berarti saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jadi tinggal kalian belajar ya, belajar benar-benar ya, belajar bisa berkelompok, bisa mandiri. Yang penting mempersiapkan diri ya untuk penyelesaian perkuliahan ini agar lulus nantinya ya. Jadi harapannya setiap mata kuliah wajib itu lulus gitu, supaya nggak menunda-nunda waktu lagi ya, sehingga nanti kalian juga selesai kuliah tepat waktu gitu. Makanya berusaha untuk lulus, belajar dengan baik ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Yang hadir semua ya, Vidya ya, Iya, hadir semua. hadir ya. Ya, baik. Nanti setelah keluar jadwal UASnya akan saya share ke Vidya. Nanti Vidya yang akan men-share jadwal UASnya ya. Oke, baik. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat belajar ya. Sekali lagi semangat ya untuk belajar dan semoga selesai dan lulus ya di dalam mata kuliah ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis. Terima kasih, Prof. Nah, Masuk, Bu. sama-sama.